Perkenalkan, saya Rahman Hidayat dari kelas IF24C. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas dari pengantar multimedia, yaitu mencari kasus hak cipta atau hak kekayaan intelektual. Di sini saya akan membawakan kasus dari perusahaan Uber itu membayar 3,33 triliun kepada perusahaan Waymo dalam persidangan rahasia dagang. Waymo sebenarnya itu meminta ganti rugi sebesar 25 triliun. Dan perusahaan Uber dan Waymo merupakan perusahaan di industri swakemudi, yaitu industri yang menggunakan teknologi untuk mengemudi secara otonom. Perusahaan Waymo itu menuding perusahaan Uber bersekongkol dengan Anthony Lewandowski, yaitu insinyur senior mereka. Lewandowski mencuri lebih dari 14.000 dokumen serta desain yang akhirnya perusahaan Waymo itu menyatakan kesepakatan dengan perusahaan Uber yang diyakini dapat melindungi hak kekayaan intelektual perusahaan. Dalam kasus ini pun membuat proses kesepakatan menjadi jauh lebih singkat dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. Kesepakatan ini pun menghasilkan pembayaran dalam bentuk kepemilikan saham. Waymo itu mendapatkan saham 0,34% dari saham Uber. Untuk kasus selanjutnya, di sini saya akan mengundang teman saya untuk membahas kasus terkait haki yang berada di Indonesia. Karena kan sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan terkait kasus yang berada di luar negeri atau internasional. Sekarang giliran teman saya untuk membahas kasus yang berada di Indonesia. Di sini saya akan mengundang Mas Tegar. Mari Mas Tegar. Gimana Mas Tegar untuk hari ini? Bentar. Oh iya betul. Gimana untuk hari ini Mas Tegar? Oke, jadi sini perkenalan dulu ya. Saya Mahesa Tegara Cendra. Saya dari Universitas Amfikum Purwokerto. Oke, di sini tuh Mas Tegar mau ngebawain kasus apa nih yang dari Indonesia terkait hak cipta nih? Oke, jadi di sini saya akan membawakan sebuah kasus dari Indonesia di sebuah industri musik. Mungkin langsung saja ya, ini kasusnya bisa langsung dibicarakan. Oke, jadi ada sebuah kasus yang terjadi di industri musik, dan musik tersebut berjudul Kopi Dangdut. Wow, Kopi Dangdut nih, kayaknya asik banget nih. Jadi kasus itu terjadi antara pencipta lagu yang bernama Fahmi Syihab dengan tim sukses Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Bentar kok bisa gitu loh, artis bernama Fahmi Syihab kok bisa bersengketa atau terkena kasus juga dengan yang namanya tim sukses gitu loh, kan beda banget gitu loh. Itu gimana tuh? Jadi ceritanya gini, pada saat itu Fahmi Syihab melihat lagunya yang berjudul Kopi Dangdut diputar di sebuah televisi swasta. Menurutnya, tim sukses dari Ahok mengubah lirik lagu tersebut untuk kepentingan kampanye dan juga tindakan tersebut tanpa izin dari si Fahmi itu. Menurut pengakuan si Fahmi, pertemuan yang telah dijadwalkan berlangsung di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, batal dilakukan lantaran pihak tim sukses itu tidak ada tak kunjung hadir. Kemudian akhirnya ia dan kuasa hukumnya yang bernama Johannes Simanjuntak memilih untuk menempuh jalur hukum, dan tindakan itu dilaporkan kepada Polda Metro Jaya. Terus bisa dilanjut lagi? Untuk kasus ini saya baca itu dari sebuah website nih Mas, jadi Detikcom. Itu terjadi sampai di laporan saja. Laporan gitu, nggak nyampe menghasilkan sesuatu apa gitu ya? Cuma nyampe laporan doang. Jadi sampai laporan saja. Mungkin dari aku nih mau nanya nih Mas Tegar, tanggapan tim sukses Ahok dan juga pengacaranya itu kayak gimana sih? Jadi tanggapan
dari tim Ahok sendiri, tim sukses Ahok sendiri itu Ya. mengatakan bahwa aduan Fahmi ini tidak beralasan karena lagu orisinilnya itu berasal dari Venezuela. Wow. Kemudian ada juga tanggapan dari pengacaranya si Fahmi ini. Ya. Beliau mengklaim bahwa lagu asli itu judulnya Meliando Cafe. Adalah salah satu lagu yang cukup populer di Venezuela. Bahkan pada tahun 1961, lagu Moliendo Cafe menjadi salah satu lagu hits di Argentina itu. Wow. Berarti nyampe situ aja ya? Ya, Untuk itu ya tanggapannya. Untuk pertanyaan kedua nih, apa kerugian yang didapat dari kasus tersebut nih? Nah, oke. Jadi kerugian yang didapat dari kasus itu ada kerugian atau penurunan nilai karya. Misalnya, orang mungkin menganggap karya asli itu tidak lagi unik karena ada versi yang lebih banyak tanpa mengakui pencipta aslinya. Oke, bener sih, banyak kasus-kasus di Indonesia terkait lagu-lagu pasti kayak gitu sih kasusnya, hampir mirip. Ya. Oke. Kemudian ada lagi kerugian reputasi. Oh, ini pasti nih reputasi juga. Betul. Hal ini bisa mengakibatkan citra buruk terhadap kualitas dan integritas karyanya, serta mempengaruhi peluang untuk bekerja sama atau mendapatkan proyek di masa depan. Oke. Berarti ini kasus ini cuma nyampe laporan aja ini Mas Tegar ya? Betul, sampai laporan saja. Oke. Kemudian dari pihak si Fahmi, dari pihak si tim suksesnya Ahok dan juga pengacaranya juga menanggapi hanya seperti itu. Berarti ini kasus yang memang tiba-tiba hilang gitu aja atau gimana nih? Kayaknya ya gitu Kayaknya ya. tiba-tiba hilang. Nggak mau berurusan lagi, kayaknya ribet gitu ya. Betul. Oke, mungkin itu saja ya Mas Tegar ya. Oke, itu saja presentasi dari saya. Terus Mungkin setelah ini ya. ada lagi ya Mas? Oh ya, ada lagi Mas Andika ya. Oke, Mas Andika ya setelah ini ya. Oke, bisa Mas Tegar bisa kembali lagi. Oh, siap. Oke, mungkin kita cukupin aja dari presentasi dari kasusnya Mas Tegar ini. Dan untuk selanjutnya saya akan memanggil teman saya juga. Oke, berarti untuk Mas Tegar sudah selesai untuk mempresentasikan dari kasus Indonesia ini terkait kopi dangdut. Betul ya. Kopi dangdut. Udah. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan memanggil teman saya bernama Andika untuk menjelaskan atau mempresentasikan terkait kasus Haki yang sedang hangat baru-baru ini. Oke, Mas Andika, silakan masuk. Bisa perkenalkan dulu ke teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andika Purnama dari kelas IF 24C. Oke. Ya, di sini Mas Andika itu mau ngebawain kasus apa nih? Kayaknya hangat banget nih. Jadi di sini saya akan membawakan kasus yang dimana ada musisi tanah air yang menjiplak suatu karya yang berjudul Apate. Jadi itu dari luar negeri, jadi dijiplak oleh musisi tanah air tersebut. Ini kayaknya hangat banget ya. Belum lama juga kan akhir-akhir ini. Ya, Oke, bisa dijelaskan itu kasusnya seperti apa, runtutannya kayak gimana, Mas Andika? Jadi ada dugaan plagiasi terhadap lagu berjudul Apate yang dinyanyikan oleh Ros, grup musik tanah air yaitu Raja, ke dalam lagu Apa Sih. Lagu terbaru band Raja itu sempat muncul di Spotify sebelum dihapus karena dugaan plagiarisme tersebut. Belum ada penjelasan resmi dari Spotify ataupun pihak label atau publisher lagu Apate. Kabar yang beredar penghapusan ini terjadi setelah pihak label atau publisher lagu Apate mengajukan klaim hak cipta. Bentar, berarti itu sebelumnya itu udah di-publish di Spotify gitu ya? Iya, udah dipublish di Spotify. Itu habis itu dihapus gitu lagi? Iya, jadi karena lagunya heboh, karena mengundang banyak tarik masyarakat, akhirnya dihapus oleh Spotify. Oke, bisa dilanjut terkait kasusnya Mas Andika? Penghapusan ini terjadi setelah pihak label atau publisher lagu Apate mengajukan klaim hak cipta yang menyebabkan lagu Raja tidak dapat diputar meski masih muncul dalam hasil pencarian. Di Instagram Raja Band Official, potongan lagu Apa Sih masih dibiarkan. Ada 3 unggahan lagu itu disertai video pendek di akun YouTube Band Raja.
lagu itu juga masih muncul dan telah ditonton sedikitnya 1,2 juta kali. Wow, banyak banget ya udah ya. Ya, karena memang lagunya itu sangat kontroversial sebenarnya. Oh Ya. iya benar. Lagu Apa Sih dan lagu Apate memiliki kemiripan pada beberapa aspek melodi, struktur, dan gaya musik. Secara khusus, bagian pengantar atau intro kedua lagu ini memiliki pola akor yang terdengar serupa, menciptakan suasana yang mirip dalam nada dasar dan tempo. Wow, berarti itu mirip-mirip banget gitu ya. Iya, jadi memang sangat mirip gitu loh. Oke. Terus selain itu, melodi di bagian verse dari kedua lagu menampilkan pada pola vokal yang mirip dengan penggunaan interval nada yang hampir sama dan penyampaian ritme vokal yang serupa. Hal ini membuat pendengar merasa ada kesinambungan di antara kedua lagu, meski lirik dan temanya berbeda. Wow. Berarti ini untuk kasusnya itu belum berlanjut nyampe gimana gitu ya. Kayaknya masih simpang siur di masyarakat gitu ya. Ya, masih simpang siur. Kemiripan lainnya juga muncul pada bagian chorus. Progresi akord dan dinamika vokal di kedua lagu itu, keduanya memberikan kesan emosional yang sejenis. Pada lagu Apa Sih, penekanan pada harmoni sederhana tetapi kuat sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh lagu Apate. Oh gitu. Kayak permainan gitar juga memiliki kesamaan dalam aransemen, terutama pada riff pendek yang menjadi penanda transisi antar bagian. Oke. Namun perbedaan tetap ada, terutama dalam struktur keseluruhan dan lirik. Apa Sih cenderung lebih santai dan ringan, sementara Apate membawa nuansa lebih serius atau intens. Nah, itu kebanyakan kok di Indonesia untuk hak cipta lagu itu kayak masih kurang masih banyak kayak orang-orang yang memang menduplikat gitu loh. Iya. Kayak kurang untuk untuk Berinovasi sendiri gitu kan. Ya, gitu. Kayak masih kurang gitu loh. Apalagi ini kan sudah termasuk musisi yang besar kan. Oh iya, besar benar sekali di Indonesia. Iya. Terus menanggapi hal itu, Ben Raja memberikan respon sebagaimana dikutip oleh Kompas.com. Gitaris Raja, Moldy, mengucapkan lagu Apa Sih memang terinspirasi dari Apate nih sebenarnya. Iya. Moldy dan vokalis Raja, Lan Kasela, menegaskan tidak ada salahnya mengambil inspirasi dari karya yang positif. Moldy menambahkan lagi, ia memang terinspirasi dari musik Bruno Mars dan Rose, Blackpink, tetapi tetap menciptakan karya dengan khas band Raja, seperti itu. Iya. Kayak gitu memang ibaratnya antara menduplikat atau enggak kayak gitu masih bingung juga ya. Iya. Ibaratnya karena apalagi ini lagu luar yang ibaratnya kayak diduplikat sama lagu bahasa Indonesia gitu ya, masih ibaratnya untuk hak kekayaan intelektualnya itu masih belum jelas gitu ya. Iya, betul sekali. Mungkin, apalagi ini juga memiliki banyak kontroversi seperti di dalam video klipnya akhirnya ramai sekali dibicarakan oleh warga-warga sekalian, seperti warga TikTok, YouTube dan lainnya. Ya, benar banget. Ya, mungkin itu saja yang saya berikan untuk materi presentasi hari ini. Terima kasih buat Mas Andika ya. Ya. Untuk selanjutnya ini kita tuh mau bahas hak cipta yang terkait dengan kasus yang internasional gitu. Kayaknya pun aku juga mau ngundang teman-temanku lagi keduanya buat ngebahas hak cipta ini. Oke, di sini saya sudah bersama kedua rekan atau teman saya, dan sebenarnya ini kayak kelompok kita tuh 4 orang ya. Cuma yang satu yang bernama Sofyan Hoiron Muklis itu sekarang lagi sakit dan sedang dirawat, jadinya dia tuh nggak bisa bersama kita untuk tag video terkait kasus Haki di sini. Gitu. Oke, di sini kita tuh mau ngejelasin apa nih kasus Haki apa nih yang internasional kan? Betul. Oke, terkait apa nih kita mau ngejelasinnya? Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan kasusnya antara Coca-Cola dengan Pepsi. Iya, benar banget. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu alurnya. Oke, untuk kasusnya ini yang terkait Coca-Cola dengan Pepsi ini dilakukan oleh mantan sekretarisnya dari Coca-Cola ya. Mantan sekretarisnya ini wanita loh. Wanitanya itu berumur 43 tahun
Dan akhirnya dia tuh dihukum 8 tahun penjara karena terbukti menjual dokumen rahasia Coca-Cola kepada rival berat mereka yaitu Pepsi. Meski sudah meminta pengampunan kepada sang hakim federal di Atlanta, Georgia, AS, Amerika Serikat, William tetap dinyatakan bersalah dan harus menjalani hidup di hotel Prodeo. Demikian berita yang dikutip ini dari AVP Kamis 24 bulan 5 2007. Jadi ini kasus lama banget ya. Betul, Kasus lama banget. Hakim tak lupa menghukum partner William dan juga Ibrahim Dimson. Mungkin bisa dilanjutkan lagi, Mas. Jadi di sini ada partnernya si Williams yang bernama Dimson. Dimson ini dihukum 5 tahun penjara. Kayak bukan 6,5 ini Bukan. kayak di Indonesia ini. Bukan. Oke, lanjut. Selain kedua orang ini ada satu lagi nih, yaitu Edmund Duhani. Oke. Tapi tidak hanya di penjara nih. Jadi selain di penjara, Williams dan Damon ini diperintah hakim supaya membayar 40.000 US dollar kepada Coca-Cola. Itu kayaknya banyak banget yang nggak tahu berapa tuh. Mungkin bisa diceritakan awal mula kasusnya itu tahun berapa sampai dengan akhirnya kasus itu. Oke, jadi kasus jualan rahasia perusahaan ini bermula pada tahun 2006. Ketika William keluar dari Coca-Cola, lalu William membawa sampel produk Coca-Cola dan beberapa dokumen yang menurutnya akan membuat Pepsi tertarik. Kemudian William menyerahkan sampel produk Coca-Cola itu kepada Duhaney dan Dimson yang nantinya akan menjual produk itu kepada Pepsi. Berarti ini punya dua rekan kerjasama gitu ya? Iya, Duhaney seperti yang sama Dimson ya? seperti yang sudah jelaskan tadi. Oke. Lalu pada bulan Mei tahun 2006, Pepsi menerima surat dari Dimson yang mengaku sebagai petinggi di Coca-Cola dan mengaku mempunyai dokumen-dokumen yang pasti buat Pepsi Miller. Namun bukan duit yang Dimson terima, malah menghubungi FBI untuk meneliti kasus ini. Oh, kirain tuh Pepsi bakalan tertarik gitu. Iya betul, kirain si Dimson ini Pepsi bakal tertarik tawarannya dia gitu. Iya. Terus? Lalu agen FBI pun menyamar untuk memasang perangkap ketika Dimson mengirim 14 lembar faksimile yang bertuliskan dokumen rahasia Coca-Cola agar masuk perangkap. Jadi ceritanya Dimson dibayar dulu nih sebanyak 5.000 US dollar. Lalu kemudian agen itu menjanjikan akan memberikan 30.000 US dollar ke dalam kotak kue kepada Dimson di Bandara Atlanta. Akhirnya di situ pun Dimson akhirnya tertangkap. Ya betul. Untuk selanjutnya, Coca-Cola pun tidak tinggal diam ya. Mengetahui karyawannya itu membocorkan rahasia resep yang sudah dijaga. Mungkin kayaknya kalau Coca-Cola itu udah lama banget ya resepnya dari dulu sampai sekarang itu sama aja. Manajemen memasang kamera pengawas yang menangkap basah William sedang memasukkan dokumen rahasia ke dalam tasnya saat dia akan pulang kerja. Jadi Williams ini memasukkan sebuah dokumen rahasia ke dalam tasnya saat pulang kerja ya? Ya, benar banget. Oh, seperti itu. Ya, mungkin itu saja ya untuk dari keempat kasus haki, 2 Indonesia dan 2 kasus internasional dari kelompok kita. Mungkin cukup sekian dari presentasi atau diskusi terkait haki kasus haki dari kelompok kita. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih.